7A dan 7B. Selamat bertemu kembali dengan saya. Kita di pelajaran geografi kali ini, yang kemarin sudah saya masukkan dalam handout dan ada tugas. Nah, kita membahas mengenai ciri dan karakteristik penduduk Indonesia. Ya, jadi kita mau melihat nih penduduk Indonesia itu kayak gimana sih? Ya, kita bisa lihatnya dari yang pertama dari jumlah penduduk. Ya, kemarin saya sudah masukkan datanya mengenai jumlah penduduk Indonesia yang disensus tahun 2010. Sensus penduduk itu apa sih? Sensus penduduk itu adalah menghitung jumlah penduduk Indonesia dengan cara mendata. Jadi mendata orang-orang penduduk Indonesia ini ada berapa sih, datangin rumahnya. Kalau tahun 2010 mah didatengin rumahnya, saya ditanya, Pak, anggota keluarganya ada berapa? 4, 5, tulis, dihitung. Nah, cuman kalau di tahun 2020, karena sensus itu setiap 10 tahun sekali yang di Indonesia, di tahun 2020 ini mau dicoba nih online. Ya, jadi cara menghitungnya adalah dengan cara online. Orang-orang diminta untuk mendata, untuk memasukkan datanya, anggota keluarganya berapa, pekerjaannya berapa. Dengan begitu kita akan tahu karakteristik penduduk Indonesia. Nah, kemarin kalau misalnya coba saya lihat di data sensus penduduk yang terakhir dilaksanakan di Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia itu adalah sekitar 237 juta sekian. 237 juta. Dan Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Jadi yang pertama itu adalah Tiongkok, terus yang kedua adalah Amerika Serikat, ketiga itu adalah Brazil, keempat Indonesia. Jadi Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Nah, selain dari jumlah penduduk, kita juga bisa melihat dari kepadatan penduduk. Oke, kepadatan penduduk di Indonesia. Cara menghitung kepadatan penduduk, kalau masih ingat gimana caranya? Caranya adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Sederhana bukan? Jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Nah, dengan begitu kita akan tahu kepadatan penduduk Indonesia itu berapa. Nah, kemarin tugasnya adalah mencari tahu jumlah kepadatan penduduk di tiap-tiap provinsi berdasarkan hasil sensus tahun 2010 di tiap provinsi. Jadi kita bisa tahu, dan kemudian saya juga munculkan petanya yang tingkat kepadatan yang paling tinggi itu berada di mana? Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu penduduk Indonesia paling padat. Kira-kira kenapa paling padat? Kemarin LK-nya menanyakan penduduk Indonesia yang paling padat di Pulau Jawa. Kenapa di Pulau Jawa? Tentu jawabannya karena di Pulau Jawa itu merupakan pusat perekonomian, pusat kegiatan masyarakat, dan juga pusat pemerintahan ada di Pulau Jawa. Jadi semuanya lengkap di Pulau Jawa. Jadi pada pengen ke Pulau Jawa. Nah, sekarang gimana? LK berikutnya adalah gimana biar nggak semua di Pulau Jawa. Nah, harus dimeratakan, disamakan minimal kayak yang di Pulau Jawa. Saya yang di Sumatera dibikinlah kayak Pulau Jawa, sekolahnya bagus-bagus juga, pasarnya ada, perdagangannya ada, jadi lengkap juga di Sumatera. Jadi orang nggak perlu pindah ke Pulau Jawa, tetap aja di Sumatera. Nah, ini karena ada kesenjangan sosial, yang di Jawa mah keren-keren, yang di Sumatera, yang misalnya yang di Sumatera belum selengkap yang di Jawa, jadinya orang pindah ke Pulau Jawa. Sederhananya seperti itu. Kenapa Jawa lebih padat? Nah, cara biar nggak padatnya adalah dimeratakan, nggak semua terpusat di Jawa saja. Oke, berikutnya kemarin kita udah lihat jumlah dan juga kepadatan. Cara yang ketiga untuk melihat karakter penduduk Indonesia itu adalah dengan melihat komposisi penduduk. Apa sih komposisi itu? Komposisi itu adalah pengelompokan. Jadi
penduduk Indonesia bisa dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, misalnya berdasarkan suku bangsa, berdasarkan agama, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan umur dan sebagainya. Tapi yang kita bahas pada saat ini di bab ini adalah yang pertama, kita akan mengelompokkan atau melihat komposisi berdasarkan yang pertama tingkat pendidikan. Oke, gitu. Jadi kita akan melihat komposisi atau kelompok masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya. Kita akan lihat nanti tingkat pendidikan Indonesia itu seperti apa. Yang kedua adalah berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan usaha atau pekerjaannya. Yang keempat adalah berdasarkan wilayah, desa atau kota. Nah, nanti saya akan jelaskan satu-satu pengelompokan atau komposisi penduduk Indonesia berdasarkan itu tadi tingkat pendidikan, agama, usaha, dan juga wilayah, desa atau kota. Oke, yang pertama kita akan melihat berdasarkan tingkat pendidikan. Oke, yang nanti kalau nggak kelihatan lihat di handphone. Ada itu mengenai tingkat pendidikan di Indonesia. Saya ambil dari data sensus 2010. Kenapa data sensus 2010? Karena 2020 lagi dilaksanakan. Jadi belum ada datanya. Jadi yang dilihat adalah berdasarkan data sensus 2010. Di data sensus tahun 2010, saya bacakan di sini. Yang tidak sekolah itu kalau di dalam persen yang tahun 2010 tidak sekolah itu 9,24%. Yang belum tamat SD 19,28%. Terus yang tertinggi adalah yang cuma lulus SD 30,55%. Yang lulus SMP 16,89%, SMA 16,92%, SMK 1,90%, yang D1, D2, D3, D4, S1 itu 4,99%, S2, S3-nya 0,24%. Jadi yang paling banyak masyarakat Indonesia atau penduduk Indonesia itu lulusan SD dan belum tamat SD. Belum tamat SD itu artinya SD tapi nggak lulus. Sama yang cuma tamatan SD. Ini hampir 30% yang cuma lulus SD. Yang belum tamat SD 19%. Jadi hampir 49 sekian, hampir 50% penduduk Indonesia tahun 2010 itu cuma lulusan SD sama belum tamat SD. Nah, itu kira-kira kenapa coba? Sedangkan yang SMP semua cuma sedikit. Ada banyak faktor kenapa tahun 2010 itu yang enggak lulus SD dan juga yang cuma lulusan SD itu banyak banget. Faktor yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Karena pada waktu itu setahu saya sih belum ada dana BOS, bantuan operasional sekolah. Jadi orang untuk sekolah itu mahal. Untuk sekolah itu wah kayaknya sesuatu hal yang mending buat makan deh daripada buat sekolah. Jadinya salah satu faktornya ada faktor ekonomi. Terus kemudian ada faktor geografis atau faktor kondisi fisik wilayah tersebut. Misalnya ini kampung sini nih gak ada sekolah sama sekali. Kalau mau sekolah mesti ke kampung sebelah yang jaraknya itu mesti jalan kaki 3 hari lah, boro-boro mau sekolah 3 hari jalan kaki mau sekolah, jadinya kejauhan. Jadi mending nggak usah sekolah aja deh, ya, misalnya seperti itu. Atau di kampungnya ini nggak ada sekolahan SMP, jadi cuma ada SD doang. Jadinya ya udah begitu sekolah lulus SD ya udah, karena kalau misalnya mau ke SMP dia mesti ke provinsi lain gitu, mesti menggunakan kapal dan sebagainya, harus ninggalin orang tua, jadi nggak usah lah SMP. Terus berikutnya ada faktor sosial. Faktor sosial itu apa sih contohnya? Misalnya gini, faktor sosial pada zaman ya dahulu mungkin 10 tahun ke belakang, tahun 2010 itu ada anggapan bahwa ya misalnya
anak mah begitu udah bisa baca tulis udahlah, mending bantuin orang tua. Jadi ada budaya bahwa anak itu cukup bantuin orang tua di lahannya atau di sawahnya gitu aja. Jadi yang penting bisa baca tulis udah. Jadi pendidikan itu nggak penting. Jadi cukup yang penting anak bisa baca tulis, terus disuruh ngerjain ladang, sawah dan sebagainya. Kan prinsipnya pada zaman dahulu banyak anak banyak rezeki karena apa? Anaknya disuruh bekerja di sawahnya, jadi tidak perlu karyawan dan sebagainya. Dan itu salah satu faktor sosial. Jadi ada faktor geografis, ada faktor sosial, dan satu lagi ada faktor ekonomi. Ya, nanti kalian cari tahu tugasnya nih. Selain yang saya contohkan, faktor apa sih? Ya dari faktor ekonomi, kenapa pada tahun 2010 yang SD sama belum tamat SD itu banyak? Cari tahu, ya ada banyak faktor. Ya selain yang saya sebutkan tadi. Oke, jadi tingkat pendidikan Indonesia menurut kalian rendah atau tinggi kalau misalnya cuma lulusan SD? Dan bisa dilihat yang S1 sama S2 aja nggak sampai 1%, yang S2 S3 nggak ada yang sampai 1%, cuma 0,24. Yang lulus S1 5,99. Tapi ini 2010, kita nggak tahu nih sekarang udah 2020. Mudah-mudahan nanti hasil sensus kita bisa lihat ya, kalau pemerintah sih pengennya kan wajib belajar 12 tahun, artinya 12 tahun itu adalah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan juga SMA 3 tahun. Jadi sampai di tingkat SMA, minimal sampai di tingkat SMA, dan mudah-mudahan kita lihat nanti hasilnya bagus. Jadi yang tamatan SD atau belum tamat SD itu sedikit. Nah, selain dari tingkat pendidikan, sebenarnya pendidikan itu juga bisa dilihat dari angka buta huruf. Apa itu angka buta huruf? Buta huruf itu adalah dilihat dari orang yang bisa baca sama orang yang nggak bisa baca. Cuman di data sensus 2010 itu sudah menunjukkan angka buta huruf di Indonesia itu sedikit. Jadi yang buta huruf atau nggak bisa baca di Indonesia tahun 2010 itu udah dikit di bawah 20%. Jadinya tidak dimunculkan dalam materi ini. Jadi bisa dilihat cuman berdasarkan tingkat pendidikannya, bukan buta hurufnya. Karena di Indonesia sudah cukup bagus angka buta hurufnya. Artinya buta hurufnya sudah mulai menghilang. Ya, karena zaman sekarang siapa sih yang nggak bisa baca? Ya, kecuali mungkin nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang mungkin yang usia 40 tahun, 50 tahun ke bawah sampai generasi ya kalian sampai ke TK gitu kayaknya sudah bisa semuanya baca. Oke, berikutnya faktor yang kedua. Jadi tadi ini tugasnya ya, nanti dicari tahu kenapa berdasarkan faktor ekonomi, sosial, sama geografis. Tadi udah saya contohkan sekilas, kalian cari tahu yang lainnya. Oke, yang kedua adalah komposisi berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Nah, kita tahu di Indonesia ini ada agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia berdasarkan undang-undang. Itu yang pertama ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 6, dan juga aliran kepercayaan. Terus apa itu aliran kepercayaan? Aliran kepercayaan itu ya seperti kepercayaan yang dianut adat istiadat atau nenek moyang zaman dahulu. Misalnya kalau di Sunda ada Sunda Wiwitan namanya. Terus kalau di Jawa ada namanya Kejawen. Jadi ya dia mengikuti kepercayaan nenek moyangnya atau ya ibaratnya kakek neneknya yang dulu diikuti. Itu juga diakui di Indonesia. Ya cuman kalau agama-agama di Indonesia yang pada umumnya dianut itu ada 6. Oke, ada 6 itu kalau berdasarkan lagi-lagi data sensus tahun 2010 dengan persentase 87,18 itu memang paling tinggi adalah agama Islam. Agama Islam hampir 90%, dan dari faktanya juga bahwa
masyarakat Islam di Indonesia itu adalah masyarakat Islam yang jumlahnya terbanyak di dunia. Jumlahnya terbanyak di dunia ya, karena penduduk Indonesia tadi adalah 237 juta itu baru tahun 2010 gitu. Jadi artinya dibanding dengan negara-negara lain, penduduk Islam di Indonesia itu terbesar di dunia. Terus kemudian agama Kristen itu ada di nomor 2 dengan persentase 6,96 atau hampir 7%. Itu masyarakat Indonesia menganut atau meyakini agama Kristen. Katolik 2,91, Hindu 1,69, Buddha 0,72%, Konghucu 0,05, dan aliran kepercayaan 0,13. Ya, nih data mengenai agama atau kepercayaan yang dianut oleh orang Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di Indonesia banyak sekali agama nih? Kenapa di Indonesia sampai ada 6 agama dan ya aliran kepercayaan dan sebagainya? Lagi-lagi ada banyak faktor. Tapi faktor yang paling utama kenapa agama di Indonesia ini bisa banyak adalah faktor sejarah. Tentu udah belajar dong sejarah kelas 7, semester 1, semester 2 kita belajar bahwa pada mulanya memang masyarakat Indonesia itu meyakini kepercayaan animisme dinamisme. Sebelum munculnya atau masuknya agama ke Indonesia, animisme dinamisme yang saya bilang tadi, menyembah kepada roh nenek moyang, benda-benda dan sebagainya. Terus kemudian masuklah, ya menurut sejarah masuklah agama pertama yang masuk ke Indonesia, yaitu agama Hindu dan Buddha. Masuk di situ merubah sistem kepercayaan yang animisme dan dinamisme. Kemudian masyarakat Nusantara pada waktu itu belum Indonesia itu banyak yang menganut agama Hindu Buddha. Buktinya banyak berupa prasasti, candi dan sebagainya. Yaitu kemudian sekitar abad ke-7 baru masuklah agama Islam. Ya, agama Islam masuk ke Indonesia dan melalui jalur perdagangan. Ya, di materi sejarah masih dijelaskan bagaimana Islam masuk di Indonesia, kenapa mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya, selain datang dengan jalur damai, berdagang, terus kemudian cara ibadahnya mudah dan sebagainya, yang itu membuat Islam masuk ke Indonesia dan banyak dipercayai dan diyakini oleh masyarakat di Indonesia dan sampai sekarang menjadi mayoritas. Kemudian masuklah agama Nasrani atau Kristen Katolik. Kristen Katolik itu masuk, ya cuman masuknya adalah melalui para bangsa Eropa yang datang ke Indonesia dengan semangatnya yang 3G, Gold, Glory, Gospel, yang mereka ingin mencari kejayaan, mencari kekayaan, tapi juga ingin menyebarkan agama. Ya. Tapi masyarakat Indonesia pada waktu itu sudah meyakini agama Islam dan kemudian ada kesan bahwa agama Kristen Katolik dibawa oleh kaum-kaum penjajah. Jadinya agama Kristen dan Katolik tidak mendominasi di masyarakat Indonesia. Itu kalau berdasarkan faktor sejarah. Nah, terus kemudian kalau berdasarkan faktor sosial dan juga geografis, ya kita bisa lihat misalnya seperti masyarakat di Bali yang mereka masih mempercayai mengenai kepercayaan untuk menyembah. Ya misalnya kalau kita lihat ada pohon-pohon yang ditaliin hitam putih kayak gitu, kayak yang di Bali. Ya mereka, ya karena faktor geografisnya memang di sana banyak pegunungan, perbukitan yang ya dipercaya atau diyakini bahwa itu memiliki ya daya magis atau kekuatan-kekuatan yang di luar akal pikiran manusia. Jadi mereka masih meyakini hal itu. Terus kemudian dari faktor ekonomi, ya kita lihat bahwa memang agama itu pada waktu itu di Indonesia banyak masuknya adalah melalui jalur perdagangan. Ya, ketika masyarakat Indonesia pada waktu itu banyak berinteraksi dengan para pedagang dari Arab, para pedagang dari Tiongkok atau dari Cina, terus kemudian perdagangan dari VOC, yang itu yang membuat agama bisa masuk di Indonesia.
Ya, ada 6 agama tadi. Gitu. Ya, itu jadi kita bisa lihat bahwa komposisi penduduk Indonesia berdasarkan agama ini, dan memang mayoritas agama di Indonesia paling banyak dianut adalah agama Islam. Oke. Yang ketiga, komposisi penduduk yang ingin kita lihat adalah berdasarkan pekerjaan atau jenis usaha yang dilakukan. Ya, kita tahu bahwa pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini kan macam-macam nih, banyak banget ya. Jangankan seluruh Indonesia, dari satu lingkungan kita aja, di kompleks atau di kampung kita aja misalnya gitu, kita bisa lihat bahwa pekerjaannya macam-macam. Tapi itu kalau kita tinggal di Bandung. Coba kalau kita tinggal di wilayah, saya anggap aja di suatu pedesaan, kayaknya pekerjaannya enggak macam-macam. Pekerjaannya cuma satu, petani semua satu kampung. Nah, kita langsung mau lihat nih, kalau misalnya seluruh Indonesia berdasarkan data sensus tahun 2010 itu kayak gimana sih? Mana yang paling tinggi? Nanti saya munculkan di handout. Cuman yang akan saya kasih tahu kalian, ya berdasarkan jenis usaha pekerjaan atau pekerjaan yang dilakukan masyarakat Indonesia pada tahun 2000 sensus tahun 2010 itu yang paling besar, yang 3 yang paling besar aja nih. Yang paling besar itu adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hampir 35,1% masyarakat Indonesia itu bekerja di bidang pertanian, perkebunan, hutan dan perikanan. 35%. Terus kemudian yang kedua itu adalah dari sektor perdagangan, 20,9%. Terus kemudian ada diikuti oleh jasa, ya bidang jasa kemasyarakatan. Jasa kemasyarakatan itu contohnya seperti saya jasa travel, nah itu jasa kemasyarakatan. Terus kemudian jasa apa lagi yang ada di masyarakat? Saya jasa untuk bimbingan belajar, guru, itu termasuk jasa kemasyarakatan yang menawarkan jasanya. Nah, terus kemudian di bidang industri juga sama 13,9%. Nah, artinya apa? Kalau kita lihat dari usaha pekerjaan utama masyarakat Indonesia yang besar-besar ini, kebanyakan itu sangat erat kaitannya dengan yang kita bahas di semester lalu atau bab lalu, yaitu tentang kondisi fisik geografis Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Indonesia kaya akan, ya kita bilang kaya akan bahan tambang, kaya akan perikanan, pertanian dan sebagainya. Dan itu dibuktikan memang pekerjaan orang Indonesia itu memang sangat mengandalkan sektor itu tadi, sumber daya alam atau mengandalkan kondisi alam Indonesia. Ya, jadinya erat kaitannya kondisi alam dengan jenis pekerjaan Indonesia, jenis pekerjaan masyarakat Indonesia. Ketika alam kita melimpah, ya contoh nih, kalau misalnya orang yang tinggal di pantai, otomatis dia akan mengandalkan sektor kekayaan pantai gitu. Ngapain repot-repot orang pantai, orang di sekitar pesisir pantai, di sekitar pesisir itu mesti repot-repot misalnya jadi ya contoh misalnya jadi pekerja kantoran yang jaraknya misalnya 2 jam dari pesisir ke kota gitu untuk jadi pekerja kantoran. Mungkin tetap bisa aja, tapi kan cari yang termudah ya udah ambil perikanan. Nah, jadi jenis pekerjaan di Indonesia memang mayoritas masih mengandalkan sektor alam, yaitu terbukti dari 35% masyarakat Indonesia itu mengandalkan bidang pertanian, perkebunan, hutan dan perikanan. Tapi sekali lagi ini tahun 2010, kita nggak tahu 2020 apakah justru sektor jasa dan industri yang akan mendominasi. Ya, kita nggak akan tahu. Cuman untuk misalnya wilayah-wilayah yang berada di kondisi fisik seperti di pesisir pantai, seperti di pegunungan dan sebagainya, nampaknya pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan masih menjadi sektor andalan. Dan tentunya semakin banyaknya jenis usaha atau pekerjaan yang ada di Indonesia itu pasti akan membuat kondisi Indonesia akan semakin baik.
ya, karena beragam jenis pekerjaannya. Ketika jenis pekerjaan beragam itu akan saling terjadi interaksi, ya. Contohnya misalnya pedagang kan butuh uang, sedangkan uang didapatkan dari jenis pekerjaan yang lainnya gitu. Misalnya ya guru kan butuh sayuran dari pedagang, sedangkan pedagang butuh dari uangnya guru misalnya, seperti itu. Jadi semakin banyaknya jenis pekerjaan masyarakat di Indonesia itu akan membantu juga dalam sektor perekonomian Indonesia. Jadi kita lihat komposisi penduduk Indonesia berdasarkan usaha pekerjaan utamanya masih banyak yang mengandalkan dari sektor alam. Oke, yang keempat atau yang terakhir itu adalah berdasarkan wilayah desa atau kota di mana dia tinggal. Ya. Berdasarkan data statistik atau sensus penduduk tahun 2010, 50,21% masyarakat itu tinggal di desa. Kebalik. Jadi 50, bentar saya lihat dulu. Benar. Jadi di desa, masyarakat desa itu 50,21% memilih tinggal di desa dan 49,79% itu berada di kota. Artinya hampir setengah-setengah masyarakat yang tinggal di desa dan di kota. Jadi kita bisa lihat bahwa masyarakat memang tidak cenderung terus langsung ke kota semuanya pindah ke kota, tapi juga malah justru lebih banyak, meskipun sedikit banget gitu, lebih banyak yang ingin tinggal di desa. Hal ini berarti terbukti bahwa masyarakat Indonesia itu beragam, nggak cuma ada di kota tapi juga ada di desa, justru malah lebih banyak di desa. Nah, di materi berikutnya kita akan membahas mengenai desa dan kota. Apa perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota, karakteristik penduduk desa dan karakteristik penduduk kota. Ya, nanti kalian akan cari tahu nih apa perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota. Contoh misalnya yang paling sederhana, masyarakat desa, tadi kita lihat jenis pekerjaan masyarakat desa itu yang sudah saya katakan adalah berhomogen. Homogen itu adalah sama, tidak beragam. Jadi mayoritas biasanya kalau jadi petani semua. Tapi kalau di kota itu masyarakatnya adalah heterogen atau bermacam-macam. Nah, terus kemudian misalnya di desa itu ya contoh misalnya di desa penduduknya rumah antar satu penduduk dengan penduduk lainnya itu berjauhan karena luas wilayahnya masih banyak, sedangkan di kota karena sudah terlalu padat berdekatan. Terus kemudian sukunya kalau di desa itu sama gitu. Misalnya di satu kampung, misalnya kampung di Lembang, orang ngomongnya bahasa Sunda semua gitu. Tapi kalau misalnya di kota sukunya beragam gitu. Ada yang misalnya dari Padang, dari itu nanti kita akan cari tahu. Salah satu tugasnya adalah mencari tahu perbedaan masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Oke, jadi nanti Parona akan masukkan ke dalam handout dan juga tugasnya ya, kalian coba nanti untuk kerjakan dan juga upload ya. Jadi pembelajaran kita tetap berjalan minggu depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa belajar di kelas untuk melanjutkan mengenai karakteristik desa dan kota. Oke, tetap semangat, tetap sehat, sampai